Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi dasar ilmu kesehatan masyarakat. Pada hari ini kita akan membahas topik dasar kesehatan lingkungan. Ya, ini tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Di antaranya, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari kesehatan lingkungan itu sendiri, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan kesehatan lingkungan, mampu menjelaskan ruang lingkup, dan paradigma kesehatan lingkungan. Nah, untuk sejarahnya, kita tahu bahwa kesehatan lingkungan ini berasal dari adanya sejarah bahwa manusia itu menganggap setiap kejadian luar biasa dalam kehidupan dikaitkan dengan hal-hal yang mistik. Seperti wabah, penyakit sampar, itu dianggap sebagai kutukan dan kemarahan dewa. Dan abad 19 terjadi revolusi industri, muncul daerah pemukiman kumuh, adanya akumulasi buangan dan kotoran manusia, dan masalah sosial kesehatan terutama di kota besar. Kemudian di tahun 1832 muncul wabah kolera yang dahsyat di Inggris, dan tahun 1854 John Snow melakukan penelitian epidemiologi terhadap wabah kolera yang terjadi di London dan membuktikan bahwa penularan terjadi di Inggris disebabkan oleh pencemaran Vibrio cholerae pada sumber air bersih yang dikonsumsi masyarakat. Nah, mari kita lihat di sini ada ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 205 yang berisi artinya, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Kemudian ada juga dalam surat Al-Ma'idah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Jadi dua ayat ini saya coba sampaikan supaya kita melihat bagaimana Al-Quran juga menyusun terkait dengan konsep-konsep yang akan kita pelajari. Nah, konsep kesehatan lingkungan saya ambil dari beberapa sumber. Ada berdasarkan WHO, yaitu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia itu sendiri. Dan ada definisi lain bisa dibaca, yang pada intinya tidak jauh berbeda adanya konsep keseimbangan ekologi. Nah, kesehatan lingkungan pada hakikatnya adalah kondisi atau keadaan lingkungan yang optimum sehingga berpengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan yang optimal pula. Untuk ruang lingkupnya ada beberapa sumber. Nah, saya coba ambil dari Chandra Budiman tahun 2007. Ruang lingkupnya terdiri dari adanya penyediaan air bersih yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan, makanan dan minuman yang diproduksi dalam skala besar dikonsumsi secara luas oleh masyarakat, pencemaran udara, kemudian ada limbah cair dan padat yang berasal dari rumah tangga, pertanian, peternakan maupun industri, kemudian kontrol terhadap arthropoda rodent yang menjadi vektor penyakit dan cara memutus mata rantai penularan penyakitnya. Kemudian ada ruang lingkup lainnya adalah perumahan dan bangunan yang layak huni dan memenuhi syarat kesehatan. Kemudian kebisingan, radiasi kesehatan kerja, survei sanitasi untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program kesehatan lingkungan. Dan dari sumber lain ada menurut Pak Sukijon atau Atmojo tahun 2011, ruang lingkup dari kesehatan lingkungan itu sendiri adalah yang pertama ada perumahan, pembuangan kotoran manusia, penyediaan air bersih, pembuangan sampah, pembuangan kotor atau air limbah, rumah hewan, ternak, atau kandang. Nah, kita flashback kembali pada teori faktor determinan kesehatan.
Ada teori dari H.L. Bloom menyatakan bahwa ada 4 faktor, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Nah, teori H.L. Bloom ini menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kesehatan terdiri dari 4 faktor tersebut, dan status kesehatan akan tercapai secara optimal bila mana keempat faktor tersebut itu bersama-sama mempunyai kondisi yang optimal. Nah, di antara keempat faktor tersebut, faktor lingkungan adalah faktor determinan yang terbesar dan paling sulit untuk ditanggulangi. Kemudian budaya masyarakat yang terbentuk dari perilaku, jadi faktor perilaku manusia itu akan membawa pengaruh besar pula pada lingkungan hidup manusia. Contohnya, pemanasan global, yang mana itu merupakan hasil interaksi dari faktor perilaku terhadap lingkungan. Dan ketersediaan sumber daya pada institusi pelayanan kesehatan juga mempengaruhi cakupan dan mutu pelayanan kesehatan. Kemudian faktor genetik juga menjadi perhatian pada intervensi kesehatan masyarakat. Dalam kesehatan lingkungan ini ada teori simpul yang kita kenal dengan teori simpul. Teori simpul ini mengemukakan bahwa adanya sumber alamiah, sumber penyakit atau terdiri dari 4 simpul, ada sumber, komponen lingkungan, kemudian penduduk itu sendiri, dan dampak. Nah, ini contohnya teori simpul bahwa berawal dari simpul pertama, yaitu sumber penyakit, yang mana sumber penyakit ini bisa berasal dari beberapa sumber, bisa agen sebagai agennya, yaitu bisa berupa dari tadi kita lihat ya, alamiah ataupun kegiatan manusia. Kemudian untuk yang simpul yang kedua atau kita kenal dengan komponen lingkungannya, yaitu udara, air, pangan, vektor atau penular, dan manusia. Jadi sumber yang tadi, sumber penyakit tadi bisa bertransmisi melalui simpul yang kedua, yaitu tadi komponen lingkungan yang terdiri bisa dari udara, air, tanah, pangan, atau melalui vektor atau penular, dan bisa juga dari manusia ke manusia, menularkan dari manusia, menularkan ke manusia. Dan sampailah di simpul ketiga, yaitu dari penduduknya itu sendiri dengan karakter perilaku, pengetahuan, pendidikan, status gizi, kepadatan ekonomi, dan budaya yang berbeda-beda. Jadi bagaimana komunitas itu sendiri atau manusianya itu sendiri tempat agen tadi hinggap gitu. Dan akhirnya yang simpul keempat adalah dampak dari teori simpul yang dampak dari simpul ketiga itu sendiri. Apakah menjadi sakit atau dia tetap sehat. Nah, patogenesis penyakit diuraikan menjadi 4 simpul. Nah, yang tadi simpul pertama dianggap sebagai sumber penyakit, simpul kedua dianggap sebagai komponen lingkungan atau media transmisi. Dan simpul ketiga yaitu penduduk atau manusianya itu sendiri, dan simpul keempat adalah dampak kesehatannya. Nah, apa itu simpul pertama atau sumber penyakit? Nah, sumber penyakit ini bisa kita sebut juga sebagai agen penyakit. Nah, di mana agennya itu atau agentnya itu bisa berupa biologis, kimia, maupun fisik. Apa aja contoh biologis? Ada bakteri, virus, jamur, protozoa, amoeba. Kemudian kalau kimia, untuk agen kimia bisa logam berat, air polutan, pestisida, dan seterusnya. Dan agen fisika itu bisa dalam bentuk radiasi, suhu, kebisingan, ataupun pencahayaan. Nah, yang saat ini sedang ramai diperbincangkan itu adalah virus, yaitu virus COVID-19. Kemudian kalau ini sebagai contoh dari agen biologis, kemudian ini contoh dari agen kimia, yaitu polusi udara yang dihasilkan dari hasil pembakaran. Kemudian juga contoh agen fisika adalah radiasi, yang mungkin kita bisa lihat contoh-contoh tanda seperti ini di tempat-tempat yang memiliki radiasi yang tinggi. Kemudian simpul kedua yaitu komponen lingkungan sebagai media transmisi, di mana kelompok pada komponen lingkungan ini dapat memindahkan agen penyakit. Jadi simpul pertama itu bisa pindah dengan adanya media transmisi, yaitu simpul kedua.
di mana komponen lingkungan yang biasa dikenal adalah udara, air, makanan, binatang, ataupun manusia secara langsung, manusia dengan manusia. Nah, kemudian media transmisi ini tidak akan memiliki potensi penyakit jika di dalamnya tidak mengandung bibit penyakit atau agen penyakit. Jadi udara, air, makanan, binatang, manusia ini semuanya aman jika tidak mengandung agen penyakit. Kemudian simpul ketiga yaitu penduduk, yaitu komponen penduduk yang berperan dalam patogenesis penyakit adalah perilakunya, status gizinya, kemudian pendidikannya. Dan perilaku pemajanan adalah jumlah kontak antar manusia dengan komponen lingkungan yang mengandung potensi bahaya penyakit. Kemudian simpul keempat, dampak kesehatannya bisa berupa sehat ataupun sakit. Nah, data ini bisa diambil atau diperoleh dengan melihat secara community based, yaitu berdasarkan survei, dapat dari data sekunder, misalnya jumlah yang datang ke rumah sakit atau jumlah kesakitan dari kasus di rumah sakit atau puskesmas. Nah, untuk identifikasi dan evaluasi jalur pemajanan itu bisa dilakukan dengan mengidentifikasi yang pertama, elemen pertama yaitu sumber pencemarnya, kemudian elemen keduanya adalah media lingkungan dan transportnya, yang elemen ketiga adalah titik pemajanan, dan yang terakhir elemen keempat adalah lintas pemajanan. Nah, ini ketika akan melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap jalur pemajanan. Nah, tadi sudah disampaikan terkait dengan teori simpul. Nah, teori simpul itu diaplikasikan untuk menjawab dinamika kesehatan lingkungan dan jangkauan pemahamannya berdasarkan teori simpul. Ini saya coba ambil dari sumber lain terkait dengan bagaimana dinamika kesehatan lingkungan dan bagaimana jangkauan pemahaman teori simpul untuk menjawabnya. Nah, yang pertama, simpul A yaitu tadi kita sudah sama-sama bahas ya, bahwa di simpul A, simpul pertama kalau sumber sebelumnya menyatakan simpul pertama, kalau ini disebut simpul A, yaitu dilakukan pengamatan, pengukuran, dan pengendalian agen penyakit yang pada sumbernya seperti emisi pencemaran udara atau sumber-sumber perubahan alamiah atau sumber-sumber penyakit menular seperti penderita malaria, COVID-19. Kemudian simpul B yaitu pengamatan, pengukuran, dan pengendalian bila komponen sudah di sekitar manusia, artinya dia sudah ada di lingkungan manusianya ya. Jadi dia sudah berada di sekitar manusia. Nah, yang bisa dilakukan adalah pengukuran konsentrasi pencemaran. Contohnya, pengukuran konsentrasi pencemaran udara, bakteri E. coli dalam air minum, dan seterusnya. Simpul C yaitu pengamatan, pengukuran, pengendalian bahan agen bila sudah berada dalam tubuh, seperti kadar Pb dalam darah, kadar merkuri dalam rambut. Dan yang simpul D yaitu pengamatan, pengukuran, pengendalian prevalensi korban dari misalnya contohnya keracunan atau penderita penyakit menular, misalnya COVID-19. Nah, jadi dengan adanya simpul-simpul ini, kita bisa melihat bagaimana patogenesis penyakit dan bagaimana kita memutus mata rantai agar simpul semakin awal bisa kita putus gitu. Jadi dari simpul 1, dari agennya itu bisa kita putus. Jangan sampai dia sampai ke simpul 2, atau dari simpul 2 jangan sampai ke penduduk gitu. Jadi dari simpul 2 jangan sampai ke simpul 3 dan seterusnya gitu. Jadi dengan adanya teori simpul ini juga membantu untuk menentukan intervensi dalam menyelesaikan masalah.